ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya minta Bapak Gembala untuk menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita. Kita akan mohon tuntunan Roh Kudus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu ya Bapa, memuji, meninggikan nama, memuliakan nama Tuhan dan menyembah-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mohon lawatan-Mu, kami mohon pengurapan Tuhan, hadiran Tuhan di dalam ibadah kami ini, menyertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah ini. Amin.
Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan diri-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorak memuji diri-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita akan terima sukacita yang baru dari Tuhan. Kasihnya di tengah badai yang
Masih ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau terbang bersama Tuhan. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silahkan duduk. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Samudin Marbun. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Bapa dapat menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman Bapa dapat kami renungkan hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menerangi seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam waktu yang singkat ini, kami mohonkan supaya Tuhan Yesus melayakkan kami semuanya pagi hari ini. Selidiki hati kami yang tidak berguna di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau buang. Berikan kami pengampunan kembali pagi hari ini, agar kebenaran firman-Mu sempurna kami terima. Bapa, kami butuh Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Oleh karena itu Bapa, kami pakai otoritas-Mu. Segala bentuk intervensi iblis yang mencoba mengganggu pikiran kami akan kebenaran firman-Mu, kami mau sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala bentuk kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih ada sukacita? Haleluya. Pastilah, masa nggak bersukacita akhir bulan toh? Atau bebannya berat kalau akhir bulan? Ya, semuanya menunggu ya gitu ya. Kontrakan menunggu, cicilan menunggu, tapi yang pasti Tuhan Yesus menunggu kita. Amin. Haleluya. Masih tahun baru kan ya? Masih ada 1 hari lagi kan? Bulan Januari. Nggak salah saya ya. Kalau saya di bulan Januari ini, di minggu yang terakhir, saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak, Ibu, Saudara di dalam kekasih Tuhan. Ya karena kan selama ini, baru ini kita ketemu kan di dalam tatap muka. Kalau selama ini kan kita lewat medsos. Ya puji Tuhan, ya segala sesuatu itu indah dibuat Tuhan. Saudaraku, ya tidak panjang-panjang ini ceritanya, nanti ini waktunya mepet kita. Saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya tentu kita meluangkan waktu yang terbaik. Oleh karena itu, supaya waktu yang terbaik ini tidak menjadi sia-sia, ya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pembahasan kita pagi hari ini. Ya, yang terambil di dalam kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Ini ayatnya Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Ya, biar maksudnya biar klop aja, sebenarnya pembacaan aja, kalau pembahasan kita nanti hanya beberapa ayat saja. Oke, saya tidak mau colongan. Ternyata saya pakai HP malah silau. Udah matiin aja dah. Ya, udah. Coba pakai kitab. Ya, pakai kacamata. Sudah bisa ditayang? Atau punya semua ya? Supaya Abdul ya, kita baca bersama-sama, karena setelah ini tinggal saya yang bicara, saudara hanya mendengarkan. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudaraku, firman ini yang perlu kita pelajari pagi hari ini adalah menggambarkan bahwa di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu ada yang namanya kesatuan roh. Jadi saya ambil tema kita pagi hari ini adalah roh yang mempersatukan. Saudaraku, kenapa
tema ini menjadi muncul di dalam ibadah kita pagi hari ini. Satu ketika ya yang mengikuti mesbah, saya pernah 3 minggu yang lalu mempersiapkan sebuah firman. Ternyata bukan itu yang mau saya sampaikan, saudara. Tapi yang saya maksud begini, masih ingat kali ya, di dalam kitab Mazmur 103, saya sampai WA ibu gembala kita. Bu, kita ini satu roh. Ini sudah bikin oret-oretan. Saya bilang, memang itu terjadi sebelum 2 minggu sebelum Bu Ida tayang di mesbah doa. Itu firman udah muncul sama saya. Bahwa setiap kehidupan kita memang harus memuji Tuhan. Karena di dalam pujian itu ternyata saudara, banyak hal-hal yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita. Jadi saudaraku, supaya tidak berlarut-larut kita di dalam cerita ini, ya, kembali kita ke topik. Jadi roh yang mempersatukan ini saudaraku, ini sebenarnya terjadi di dalam setiap kita yang percaya, yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, jangan harap. Karena di dalam roh Tuhan itu nggak ada kecemburuan. Amin. Itu saudaraku. Kalau ada di dalam roh kita masih ada roh kecemburuan, halo, tolong hari ini dibereskan. Itu bukan dari Tuhan. Karena roh kecemburuan ini adalah merusak. Kenapa kita katakan roh ini adalah merusak? Suatu ketika ada kunjungan teman-teman sahabat dari Buning, mungkin kenal juga, kemarin sama Jarita, tadi saya sudah cerita sama Bidada. Ada teman-teman pelayanan juga dari Cibarusa, hari Senin kemarin berkunjung ke rumah dengan Pak Lundu, dengan Bu Yohana, dia bawa temannya. Terus saat bapak ini, dia nggak tahu saya hamba Tuhan, ya kan, belum tahu dia. Jadi dia menyeletuk, saudaraku, lihat dulu kiri kanan, dia, wah boleh nih Pak katanya bikin ibadah di sini. Terus sahabat kita ini, Bu Yohana bilang, mau saya ingat dong sama Pak Margun katanya. Terus saya bisa katakan begini saudara, Bu Yohana, kata-kata saingan ini tolong jangan dipakai. Kita ini harus saling berkolaborasi. Amen. Karena kata-kata itu saudaraku banyak terjadi di gereja. Bahkan itu menjadi perusak yang paling berat. Jadi pagi hari ini kita kembali diingatkan saudara. Ketika yang saya ceritakan tadi, kitab Mazmur itu muncul, ternyata Tuhan kembali review. Tolong perhatikan roh kamu dengan roh yang lain. Akhirnya saudaraku, ini ayatnya belum muncul. Ayatnya belum muncul. Tapi kesimpulannya sudah dikasih. Bingung nggak? Bingung nggak? Kesimpulannya dikasih sama Tuhan, tetapi firman-Nya belum saya dapat ayatnya di mana. Luar biasa saudara. Saya kembali berdoa, Tuhan, apa maksudnya kebenaran firman-Nya? Kesimpulannya begini saudara, dibikin. Dulu pernah memang kata-kata ini juga muncul waktu saya masih kerja di sebuah penerbangan. Jadi kita dulu itu kan kita melayani publik. Melayani publik itu serut-rutnya pikiran kita, sehancur-hancurnya pikiran kita nggak boleh tunjukkan itu kepada klien kita. Kita harus sabar, kita harus sabar, kita harus senyum. Bayangkan saudaraku, kita datang, kalau kita pagi dinasnya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Udah naik kendaraan, silakan Pak. Kita kembali ingatkan di dalam kendaraan, ada ketinggalan enggak? Udah nyampe di sana, selamat terbang Pak, selamat terbang. Bayangkan saudara, di dunia yang nyata kita lakuin aja setiap hari, itu dibutuhkan saudara, attitude kita. Jadi ternyata saudara, kalau attitude kita, bahasanya ngerti gak sih? Saya soalnya belajar bahasa Inggris. Gimana ya Bang? Jadi sikap hidup kita ini ternyata saudara bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Ya itu aja ya kali ya, yang sederhana ya, ngerti ya? Soalnya saya pakai bahasa luar kan nanti
Saya juga sebenarnya nggak paham-paham banget sih. Jadi saudaraku, nah ini yang Tuhan mau saudaraku. Kita diajar supaya memiliki sikap yang baik, sikap yang buruk. Tentunya itu ada pelengkap dari Tuhan yang namanya Roh Kudus. Jadi jangan kita mencederai Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup kita menjadi dampak yang negatif kepada orang lain. Ini mungkin saya nggak sebut ya gerejanya yang mana ya. Ini waktu saya masih kecil, orang tua saya kan si tua di dalam gereja. Kejadiannya di Sumatera. Itu saudara, hanya gara-gara si A yang pengen nomor 1, si B-nya harusnya nomor 2 gitu. Terus dibalik aja kembalikan, si B juga begitu kan, pengennya nomor 1. Akhirnya saudaraku pecahlah. Saya ingat saya waktu itu ibadah di Bandung. Kita sampai ibadah harus di markas tentara saudara di Cicadas. Gara-gara kubu ini ada roh yang memecah belah di dalam sebuah ibadah itu. Akhirnya saudaraku, kita juga ibadah kan tidak sejahtera. Bagaimana kita mau sejahtera di hadapan Tuhan? Sedangkan kita udah dibayang-bayangin dengan pikiran-pikiran seperti itu, saudara. Jangan-jangan nanti kita diserang. Jadi kita ibadah nggak konsen, saudaraku. Pikiran negatif itu muncul. Wah, kembali diingatkan saya, saudara. Itu saya belum jadi hamba Tuhan, belum pernah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ini agak dekat ya, oke. Nggak pernah saya baca dari Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Ternyata saudaraku, setelah saya dibentuk oleh beberapa puluh tahun yang lalu, baru saya mengerti. Oh, ternyata tidak semua roh itu berasal daripada Tuhan. Nah, itu saudaraku. Jadi, itu digambarkan saudaraku, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memang memberikan kita kehidupan supernatural. Nah, ini bahasa apa lagi? Supernatural, saudara. Jadi Tuhan memberikan rohnya yang menyempurnakan. Kira-kira seperti itu, supernatural itu. Tuhan memberikan roh yang menyempurnakan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan roh yang menyempurnakan itu, maka kita dibentuk di dalam satu tim, satu komunitas, satu perkumpulan, atau globalnya saya katakan satu gereja GGP Philadelphia. Jadi di dalam kitab Filipi ini berbicara tentang kesatuan roh yang menyempurnakan. Jadi kita pertama dikatakan kita harus hidup di dalam satu komunitas, satu tim yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Ini agak berat soalnya aminnya. Soalnya agak keras, saudara. Ini terpaksa saya sampaikan karena ini beberapa kali Tuhan tunjukkan dalam satu minggu ini. Tadi di awal saya sudah katakan, saya rencananya tadinya setelah saya baca-baca mau kitab Mazmur. Tetapi kembali lagi saudara, mungkin bukan bagian saya, mungkin bagian Ibu Ida. Ternyata benar kan, Bu Ida yang menyampaikan di mesbah. Makanya saudaraku, dihimbau kepada jemaat GGP Philadelphia. Waktu ini sangat singkat. Percaya deh, ini kita bukan nakut-nakutin ya. Kita sebagai hamba Tuhan ini jangan dipikir nanti, hamba Tuhan enak aja ngomongnya, nakut-nakutin jemaat. Enggak saudaraku. Lihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak tanda-tanda yang sudah membuktikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang. Ya. Percaya atau tidak, jangan sampai ada penyesalan. Ya, sekali lagi saya coba klarifikasi. Setiap kita yang berbicara di depan ini sebagai gembala atau dewan gembala, jangan nanti seolah-olah di pikiran jemaat itu kita seolah mengintimidasi atau menakut-nakuti. Enggak. Ini real saudaraku, nyata. Makanya itu kita tidak salah lagi. Kita sudah ditempatkan di komunitas yang baik, di komunitas yang benar. Ya, itu yang dikatakan. Kita mungkin, ya nggak usah saya jelaskan satu persatu ya, karena
di dalam kitab ini tadi, kita harus rendah hati, saling membantu, kita harus sabar. Itu nggak perlu dijelaskan ya, semuanya udah pada pinter-pinter ya. Haleluya, udah pada paham ya, tinggal prakteknya aja kan, teorinya mah udah ya. Jadi supaya ini waktunya, soalnya ini yang saya pusing ini kadang ini, waktunya cepat banget. Jadi yang pertama dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus 4 ini, pertama, kita harus satu tim yang solid. Ya, dicatat ya, yang suka mencatat, kita harus satu tim. Yang kedua, saudaraku, di dalam kita beribadah, roh yang Tuhan tadi kasih, yaitu ada roh kesukaan yang besar. Oleh karena itu dikatakan, setelah kita kuat di dalam tim kita, di dalam komunitas kita ini, kita juga harus diperhadapkan dengan tujuan yang sama, saudara. Tadi pertama tim ya. Kalau tim itu mungkin bahasa sananya juga nggak beda jauh lah, tim dengan cuma beda penulisan. Terus dikatakan selanjutnya, setelah kita satu tim, kita harus memiliki satu tujuan, yaitu go. Go katanya kan. Go itu adalah sebuah tujuan. Kemana tujuan kita? Saudaraku, mungkin saudara bingung ya, wah tujuannya kemana kita Pak? Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti memiliki tujuan yang sempurna yang Tuhan sediakan. Tuhan itu saudaraku 2000 tahun yang lalu, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Kan dikatakan, saya pergi mendahului kita, di sana menyiapkan tempat bagi kita. Supaya tempat kita yang di dunia ini tidak nanti sama dengan setelah kita menempati kapling-kapling yang ada di muka bumi ini. Nanti saudara ya kapling-kapling ya. Iya saudara. Tujuan kita benar-benar memang menyenangkan hati Tuhan selagi kita di muka bumi ini, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan jangan lupa saudaraku, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu tujuannya. Jadi tujuan yang Tuhan mau, biarlah semuanya tujuan yang menyempurnakan. Jadi kalau banyak masih gelombang-gelombang yang kita hadapi di dalam komunitas kita ini, atau di dalam kita bertetangga, di dalam kita bersaudara, percaya saudara, kalau kita memiliki roh yang sempurna, itu dampaknya yang rusak nanti akan dibetulkan, kata firman Tuhan. Yang sakit juga bisa disembuhkan karena ada kuasa Tuhan. Tinggal kita mau nggak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah ini saudara. Jadi di dalam komunitas kita mungkin sudah sering juga dikatakan di sini ya. Kita tidak pernah di dalam gereja ini, baik itu keluarga Dewan Gembala ataupun kita Dewan Gembala Kejemaat, kita tidak pernah memakai istilah menutup-nutupi. Kita selalu katakan bahasa-bahasa tadi menutupi atau kata-kata persaingan itu, mari kita belajar. Jangan dipakai. Kita bilang di dalam berjemaat, kita tidak menutup-nutupi, tetapi kita saling melengkapi. Amin. Itu saudaraku ya. Jadi kesatuan roh kita itu yang Tuhan mau, saudaraku, pagi hari ini. Jadi kalau selama ini kita mungkin berbeda-beda pendapat, berbeda pandangan, mungkin jemaat juga kadang kurang terima dengan kita Dewan Gembala ya kan, kadang kok si A begini ya, padahal udah melayani, kok si B begini ya. Saudaraku percaya, itu adalah proses pembentukan di antara kita. Karena kita kan sudah dikatakan Tuhan tadi, kita ini tim saudaraku. Kita ini suatu komunitas yang mulia. Jadi jangan nanti gara-gara omongan, ya istilahnya sepatah kata aja, jangan jadi tawar hati. Karena kan ada orang juga sensitif banget saudara. Hati ini memang sensitif. Kadang dia bilang salam, nggak dijawab aja. Wah, begitu sih.
Katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan. Padahal kadang mungkin kan belum tentu, karena mungkin dia konsentrasinya bukan mendengarkan kata-kata itu. Ya kan bisa aja kan. Tapi jemaat, Dewan Gembala juga kan jemaat kan sama aja. Sebenarnya tinggal balik aja. Jadi kita, ya kembali lagi. Kita mau nggak dibentuk? Kita mau nggak belajar? Karena Tuhan bilang tadi, kita ini adalah tim. Kita ini adalah satu tujuan yang sama. Yang ketiga, saudaraku, kita harus memiliki spirit, yaitu roh yang sama. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kita pastikan bahwa di dalam setiap kehidupan kita memiliki spirit, kita memiliki semangat yang sama. Karena kita tadi dikatakan sudah memiliki tujuan yang sama, saudaraku. Jadi itulah maunya Tuhan bagi kita. Karena waktunya tidak banyak, saudaraku. Firman Tuhan ini mungkin penjelasannya tidak bisa saya panjang lebarkan, tetapi menjadi kesimpulan pagi hari ini bagi kita, karena kita dipersatukan di dalam Roh Kudusnya Tuhan. Mari kita menjadi tim yang solid. Mari kita memiliki tujuan yang sama dan memiliki roh yang sama. Ya mungkin begitu aja dulu ya kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kita boleh menyikapinya menjadi sebuah kebenaran yang bisa kita praktekkan, sehingga kita boleh menjadi teladan-teladan bagi sesama kita, terlebih yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sikapi kebenaran firman Tuhan ini di dalam sebuah pujian. Tolong tim musik. Kata-kata ini begini, saudaraku, sebelum kita menyanyikannya, sambil persiapkan tim musik. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Kita angkat pujian ini sebagai penutup kebenaran firman Tuhan yang kurang ditayangkan. Dicek kali ya suara saya. Haleluya. Kita mulai dari refnya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah aku.
Ibadah minggu depan tetap di tempat ini jam 7.30 sampai jam 8.30. Dilayani perjamuan khusus. Untuk persembahan, hari ini minggu kelima dana akan dialokasikan untuk pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan iuran lofis dapat menghubungi Ibu Santi. Yang ingin memberikan komitmen gedung dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Indayanti. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Winda Yanti di nomor rekening 23013594642. Bukti transfer dapat dikirimkan ke WhatsApp di nomor 081387330000. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berikan setiap doa. Kita akan ada doa pagi jam 6 pagi. Jadi caranya bagaimana? Kita akan buat melalui telepon conference. Karena kita ini benar-benar belum bisa doa malam seperti dulu. Jadi dari Bapak Ibu, kalau kita buat doa malam, kita masih ini dengan mesbah setiap malam. Dan saya mengharapkan untuk doa ini kita boleh ikut. Yang mau ikut nanti japri ke saya nomornya supaya setiap pagi kami yang telepon, karena di keluarga besar kami sekitar 30-50 setiap pagi bisa berdoa bersama. Nanti kita pujian dulu, terus ada firman Tuhan. Mungkin nanti Dewan Gembala boleh bergilir juga untuk bawa renungan firman Tuhan. Itu jam 6 pagi. Tapi kalau ada yang bekerja ya mungkin boleh hari itu dia off dulu seperti itu. Jadi saudara, kita ini tidak kuat tanpa doa ya. Di mesbah juga saya tetap harapkan Bapak Ibu untuk ikut bergabung, karena setiap malam ada renungan-renungan ya, yang mungkin sebagian mungkin bosan kali ya lihat muka saya dengan tapi saudara, yang kami bagikan firman Tuhan ya. Jadi kami tidak jual obat di situ, tapi bagi firman Tuhan. Jadi setiap malam jam 8 dan pagi dulu kita coba hari Sabtu ya. Sebenarnya tadi mau coba jam 5, tapi tadi saya udah share dengan keluarga, mereka tidak mau bolong saudara. Jadi setiap pagi keluarga besar kami dari Purba jam 5 setiap pagi, sudah kurang lebih mau 6 bulan kami ibadah kurang lebih 30-an setiap pagi. Nah di GGP Philadelphia kenapa tidak bisa kita lakukan? Mungkin karena bekerja, tapi saya rasa hari Sabtu itu banyak libur ya. Atau Ibu Ning kadang kerja, kadang masuk. Tapi bagi bapak-bapak yang libur, ibu-ibu gitu ya, dan saya rasa jam segitu belum ada juga yang berangkat kerja. Jadi kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Nanti yang mau ikutan itu nanti pakai, mohon maaf untuk saat ini baru bisa yang simpati ya, yang simpati ya. Mungkin kalau ada operator lain 1-2 orang bisa ikut ya. Jadi kami nggak kebetulan rata-rata di Sumatera dan di luar kota itu pakai simpati. Jadi setiap pagi kami ada ibadah sekitar 30-50 orang. Diharapkan saudara, kalau satu rumah satu HP saya rasa bisa. Kami siap menjadi admin. Nanti saya coba mungkin nanti dibantu Ibu Ning atau siapa jadi admin. Itu sangat luar biasa saudara. Kami rasakan seperti tadi pagi ada keluarga kami yang sakit, ibu-ibu masih muda, tahu tensinya naik terus, dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah juga mengena ke ginjal. Nah, kami berseru kepada Tuhan, kami menangis, Tuhan, saudara, saat-saat seperti ini kita berdoa supaya kita sehat, ya kan? Nah, tapi ternyata ada sesuatu. Nah, di sini kita bergumul, kami tidak tahu persoalan pergumulan jemaat ini satu dengan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu ikut di mesbah, ya, di pagi itu kita tidak dilihat dunia maya, ya, hanya kita dari kita untuk kita. Jadi kami mengharapkan satu rumah kirim nomor telepon yang ikut, itu yang kami hubungin, ya, karena kalau di keluarga kami kan kami hubungin semua, itu pun kadang ada yang masih ketiduran gitu. Nah ini kita buat jam 6. Saya rasa hari Sabtu itu jam 6 pagi itu sudah enak, itu jam 6 dibangunkan ya. Yang kedua, tahun ini retreat kita mungkin masih dalam bentuk
seharian. Rencananya Taman Mini tempat yang dulu mungkin minggu-minggu ini kami coba survei dengan Pak John karena Nggak ada renovasi, nggak belum bisa ya, belum bisa di Taman Mini. Nah kita nggak tahu kita kemana tahun ini, ya saya baru ingat ya. Jadi kita belum tahu, saya nggak tahu Cibubur bisa apa enggak gitu. Iya, tapi memang tahun ini kita nggak tahu, ini Omikron naik terus, kita waspada, berdoa. Nah itu dia, makanya kita bangun terus benteng-benteng doa kita. Mulai Sabtu besok tanggal berapa ya, Sabtu? Tanggal 5, ya kita akan mulai jam 6 pagi. Sebenarnya kalau bisa tiap hari kami juga siap, tapi kami tahu Bapak Ibu kerja ya. Sekolah yang pasti nyiapin Sekolah, ya. Jadi hari Sabtu mungkin yang bisa ikut kirim nomor ke saya ya. Bagi yang nggak tahu nomor saya, lihat di grup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami rindukan Engkau Bapa.
Tuhan, kami percaya Tuhan yang kepada-Mu Tuhan kami berserah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelum kita meninggalkan tempat ini, terlebih kita akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, arahkan hati kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh datang beribadah kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Tentunya kami mau supaya kami terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kami arahkan hati kami, angkat tangan untuk menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Dia datang yang kedua kali, Dia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.